Selamat datang di Christine Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Terima kasih pimpinan Pak Kiai Hasan, Bapak Ibu, anggota Komisi 4, dan juga Bapak-Bapak dari asosiasi yang saya hormati. Pertama, terima kasih Pak, informasi, pengetahuan, dan juga pencerahannya. Saya tadi sampai catat-catat juga, ini pengetahuan baru juga buat kami. Saya tadi agak kaget Pak, ketika Bapak mengatakan ada masa-masa tertentu impor ikan itu harus dimudahkan. Saya dari Indonesia Timur, dari NTT, seperti Pak Edward juga Pak. Saya cerita saja yang dikatakan oleh Ibu Saadilah Ulu Putih tadi, itu juga terjadi di NTT Pak. Ada tangkapan terlalu banyak, kemudian pasarnya sulit, akhirnya dibuang lagi ke laut. Saya dari Indonesia Timur, dari NTT, seperti Pak Edward juga Pak. Saya cerita saja yang dikatakan oleh Ibu Saadilah Ulu Putih tadi, itu juga terjadi di NTT Pak. Ada tangkapan terlalu banyak, kemudian pasarnya sulit, akhirnya dibuang lagi ke laut. Pasarnya sulit, akhirnya dibuang lagi ke laut. Bahkan ketika pandemik kemarin, ketika mobilitas barang jasa manusia itu menjadi susah Pak, ikan-ikan di NTT itu dikuburkan Pak. Nah, moral dari cerita ini adalah, kalau kita bicara, saya langsung kaitkan pada aspek kuantitas dan kualitasnya Pak. Kesimpulan saya, Indonesia ini negara super kaya raya, termasuk dalam potensi perikanan dan kelautannya Pak. Indonesia negara super kaya raya. Tetapi Indonesia adalah negara yang miskin dari sisi visi tata kelola untuk membangkitkan potensi perikanan dan kelautan kita Pak. Nah, kita ingin bicara di situ. Visi besar kita ini apa? Tata kelolanya kira-kira seperti apa? Peran KKP ke depannya mestinya bagaimana? Saya ambil contoh saja, kalau bicara NTT, itu ada 3 jenis ikan yang menjadi idola. TCT, tuna cakalang tongkol. 2 tadi Bapak sebutkan, tuna dan cakalang Pak. Itu NTT banyak sekali Pak. Kualitasnya sebenarnya bagus. Tetapi kenapa kualitasnya menjadi turun? Karena tidak adanya sistem rantai dingin Pak. Orang melaut sampai 8 jam bermodalkan es batu yang sebesar tangan saya, butuh 300 es batu kalau melaut di Labuan Bajo atau di Timor atau di Sumba, dan kemudian butuh sekitar 300, berarti 300.000. Berapa lama itu bisa bertahan es batu itu Pak? Sangat tradisional pendekatannya Pak. Sangat-sangat tradisional. Nah, artinya kalau kita mau menjaga dari sisi kualitas tangkapan, mestinya kita benahi dari aspek sistem rantai dingin tadi. Harus ada cold storage, pendingin yang punya kualitas. Nah, tapi untuk ada ini semua kan negara kita harus punya pemetaan. Potensi ikan ada di mana? Permasalahan yang kurang kira-kira seperti apa Pak? Nah, saya juga pernah mendapat informasi, tadi Bapak bilang ikan kurang Pak. Itu di Kepulauan Aru Pak, di Kabupaten Kepulauan Aru. Hari ini aja, tiap hari, tiap malam, itu ada sekitar 1.650 kapal cantrang, overfishing ya, terutama dari Jawa dan lain-lain, yang tiap hari ada di sana Pak, di Lautan Arafura ini. Artinya apa? Dari segi kualitas kita nggak kurang, kuantitas Pak, kita nggak kurang. Dari segi kualitas, intervensi kebijakan itu yang harus kita lakukan. Nah, menurut saya mempersepsikan bapak-bapak ini adalah expert di bidangnya, di perikanan kelautan. Tolong dikasih tahu ke kami Pak, untuk menjaga kualitas mulai dari hulu ini apa yang harusnya didorong menjadi kebijakan di Kementerian Kelautan dan